Sudah 2 tahun menikah, Brandon dan Lisa tetap merahasiakan hubungan mereka dari para pegawainya. Kecuali Jack sang sekretaris. Bukan tanpa sebab. Lisa memang menginginkan hidup yang sederhana. Bila dirinya terekspos media sebagai istri presidir, mungkin kehidupan impiannya itu tak akan bisa terwujud. Beberapa bulan ini, penghasilan Queen Hotel menurun. Turunnya penghasilan dan saham ini membuat Brandon curiga adanya kelalaian dari banyak pihak, khususnya para pegawainya. Berbagai cara sudah ia lakukan untuk mempertahankan pemasukan. Namun, hal yang sama akan terus terjadi. Terlalu sulit untuk menanganinya sendiri. Sebagai jalan keluar dari permasalahan ini, Brandon meminta bantuan Lisa, istrinya. Setidaknya hanya untuk mengawasi dan melihat dari dekat kinerja para pegawai Queen Hotel. Pagi yang cerah di kota Roma. Udara dingin masuk melalui ventilasi jendela, membuat suhu ruangannya turun. Ini hari pertama bekerja. Kuharap kau sukses. Aku mencintaimu. Brandon memeluk hangat wanita di depannya itu. Tampak Lisa memakai setelan resepsionis, lengkap dengan rambutnya yang tergulung di belakang. Cantik sekali, hingga Brandon tak bisa memalingkan wajahnya, walaupun hanya sedetik. Aku juga mencintaimu. Satu kecupan hangat mendarat di pipi Brandon, menyadarkan laki-laki itu dari lamunan indahnya. Sepertinya aku mau ikut peranmu sebagai resepsionis. Brandon tersenyum. Untuk apa? Melihatmu dari jarak dekat sepanjang hari. Brandon tertawa dengan gombalannya sendiri. Hahaha, jangan bercanda. Cepatlah keluar dan pergi ke kantor Queen Hotel. Pagi ini, Brandon melakukan apel singkat, hanya untuk memperkenalkan seorang anggota baru. Selamat pagi. Pada apel pagi ini, saya akan memperkenalkan pegawai resepsionis baru, yang nantinya akan bekerja bersama kalian. Brandon mempersilahkan Lisa masuk. Dari caranya memperkenalkan Lisa, Brandon tentunya sudah masuk dalam perannya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Senang bertemu dengan kalian. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Lisa membungkuk dan tersenyum manis, menampakkan wibawa seorang wanita dari kalangan kelas atas. Semua hal tentang Lisa tentu saja menarik perhatian banyak orang, terutama para pegawai laki-laki. Mereka berdecak kagum dengan kecantikan dan karisma yang dikeluarkan oleh Lisa. Selamat bekerja Lisa, semoga kau nyaman di hotel ini. Brandon bersalaman dengan Lisa dan pergi bersama sekretarisnya menuju lantai kantor. Setelah Brandon meninggalkan ruangan pertemuan, daerah Lisa berdiri langsung dikerumuni oleh pegawai wanita yang ingin mengajaknya berkenalan. Mereka ramah dan santun. Hai Lisa, namaku Pam. Aku juga merupakan resepsionis di sini. Aku harap kita bisa dekat. Seorang gadis manis mengacungkan tangannya untuk bersalaman dengan Lisa. Oh hai. Lisa menyambut tangan Pam dan membalasnya juga dengan senyum. Sejak kapan kau mulai bekerja di sini? Tanya Lisa sembari terus melangkah ke arah meja resepsionis untuk menjalankan tugas pertamanya. Kira-kira sudah 3 tahun. Wah, lumayan lama. Kau sendiri bagaimana? Ini pengalaman pertama bekerja sebagai resepsionis ya? Iya, aku harap bisa belajar lebih darimu. Baiklah, Pam tersenyum. Mungkin tersenyum sudah menjadi kebiasaan baginya. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Jam sibuk bagi para pegawai. Bisa dilihat dari banyaknya orang yang berlalu lalang di lobi. Begitu pula dengan para resepsionis. Mereka sibuk melayani para tamu-tamu hotel yang berdatangan. Sebagian melakukan reservasi dan sebagian lagi ingin check out. Selamat siang, selamat datang di Queen Hotel. Reservasi atas nama siapa? Tanya Pam.
Selamat siang, laki-laki itu menyapa dengan bahasa Cina. Pam mencoba menggunakan bahasa Inggris dan beberapa bahasa yang ia kuasai. Namun, sepertinya lelaki itu hanya bisa menggunakan bahasa Cina. Lisa melirik sedikit ke arah Pam. Wanita itu bahkan menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Pam, biar aku coba. Lisa mendekat ke arah mereka berdua dan mulai berbicara dalam bahasa Cina. Kapan saya bisa masuk? Dan masih banyak lagi yang mereka katakan. Lisa bisa menangkap semua maksud dari laki-laki itu tanpa adanya kesulitan. Selang beberapa menit dari kejadian tadi, Lisa dihampiri oleh seorang pemesan kamar lagi. Kali ini, wanita dengan dandanan super tebal dan gaya berjalan yang aneh ala-ala supermodel. Selamat siang. Saya sudah booking hotel atas nama Wenda. Tanpa menjawab sapaan Lisa, wanita itu langsung to the point. Baiklah, saya cek terlebih dahulu, jawab Lisa dengan santun. Seakan ia tidak mempersalahkan sifat wanita itu. Reservasi atas nama Wenda untuk 3 malam, tanya Lisa. Ya, jawabnya Mas Yangku. Setelah beberapa prosedur sudah dilengkapi, Lisa mulai membuka pembicaraan lagi. Baiklah, ini kunci kamar hotelnya. Lisa menyodorkan kunci kamar dan tersenyum manis. Pegawai hotel yang dari tadi melihat Lisa hanya bisa kagum. Bila mereka ada di posisi Lisa, mungkin saja mereka akan melempar batu ke wajah wanita tadi. Kau sangat keren barusan. Kami dilatih dengan banyak bahasa, tapi untuk bahasa Cina, kami hanya mempelajari dasar-dasarnya saja. Seorang pegawai resepsionis lainnya menghampiri Lisa. Sebenarnya aku juga tidak terlalu menguasai bahasa Cina. Aku hanya menyambungkan kata-kata yang aku tahu dari ucapannya dan mengira-ngira apa sebenarnya ingin ia sampaikan. Pemikiran yang cerdas. Oh ya, aku Bobby. Lisa, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Lisa membalasnya dengan senyum. Kau tahu, Pam, sepertinya Lisa jauh lebih berbakat daripada kamu. Kau ini, Pam melengos kesal. Mereka punya sopan santun yang baik terhadap tamu. Beberapa dari mereka juga menguasai berbagai bahasa dengan baik. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan seperti tadi. Pengunjung dari Asia memang sangat jarang menginap di hotel ini. Mungkin itu menjadi faktor dari terbatasnya pengetahuan mereka akan bahasa negara-negara Asia. Lisa sibuk berbicara dalam hati. Bisa saja faktor turunnya pendapatan berasal dari sini. Melihat Lisa yang melamun, Bobby mendekati dan merangkul pundaknya. Hai, sudah waktunya makan siang. Kau harus ikut kami ke kafeteria khusus pegawai. Di sini makanannya sangat enak. Kau pasti akan menyukainya. Oh, oke. Lisa shock dengan rangkulan tiba-tiba itu. Aku akan makan banyak ayam hari ini. Pam menggempalkan tangannya. Api antusias membara di sekitarnya. Lisa hanya menatapnya heran. Aku melakukan program diet belakangan ini dan aku gagal. Pam sedikit membungkuk lesu. Tapi tidak apa-apa. Kita coba tahun depan. Semangatnya kembali lagi. Moodnya berubah dengan mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Lisa tersenyum gemas. Jack kebetulan lewat dan melihat peristiwa itu. Seperti kata Brandon, ia wanita yang unik. Jack tersenyum hangat dan melanjutkan langkahnya ke arah toilet. Bersambung.